Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu li syafaati Rasulillah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali sayyidina la hadrati sayyidina karramallahu wajhahu wa sa'iri asadina wa sadatina wa jaddatina wa masyayikhina wa walidina wa walidikum wa amatina wa walidikum wa najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita melewati malam kedua. Nggak terasa kurang berapa? Nggak terasa kurang 38 hari, nggak terasa. Ini yang bagi grupnya Pak Mansur ini sudah nggak punya batas kayaknya. Pokoknya setiap hari lost doll. Oke, tabarukan yang kedua saya wakili baca mawon. Wasiyatul Mustafa, yang kitab yang tak sengaja, biasanya nggak sengaja emang, yang kemarin Usfuria juga nggak sengaja, alhamdulillah hatam. Jadi kitab yang dikhatamkan Pak Mansur, Mas Adi dan kawan-kawan yang pertama kali katanya. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tabarukan. Sebenarnya kemarin muqaddimah saja, cuma tambah sedikit saja. Ini lanjutannya masih satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya ulangi sedikit yang dawuhipun Rasulullah kepada Sayyidina Ali, nggih menika, ya aliyu man akalal halala sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li ta'watihi hijabun. Barang siapa yang makan halal, menjaga makanannya dari barang haram berarti, maka dawuh Rasulullah, agamanya akan jernih, terus hatinya akan lembut, nggak mudah loro hati, hasud, terus kemudian tidak ada hijab di antara doanya, jadi mesti gitu ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Selanjutnya masih satu tema. Ya Aliyu, he Sayyidina Ali. Man akala syubahati ishtabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuh. Nah, ini sepenggal-penggal karena ini daunnya Rasulullah, satu majelis bersama Sayyidina Ali. Ya, ini sepenggal-penggal, kita satu majelis saja kita cicil sampai rencananya 40 hari. Itu pun belum tentu bisa ngelakoni. Ya Ali Sayyidina Ali, man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa wong asyubat ing barang kang subhat. Subhat niki sing samar-samar, Pak. Niki yang grupnya Pak Mansur niki masih terminologi napa istilah-istilah ngeten niki tese mendengar pertama, jadi perlu saya berjelas. Subhat padahal nek sanese kan artinya pun jelas, tapi ketinggalan kita ini masih belum jelas, mboten ngamale, maksudnya meraktekne ini mboten jelas. Barang siapa yang makan barang halal, jadi nek opo wae dipangan, Pak, samar gitu ya. Kaya halal, kaya haram, itu syubhat. Istabaha, maka ya jadilah samar alaihi, kepada orang tadi, dinuhu apa agama. Nah, ini selanjutnya yang kemarin. Kalau makan barang halal maka agamanya jernih, hatinya lembut. Tapi sebaliknya kalau makan barang syubhat, makan makanan syubhat yang masuk di dalam diri kita itu syubhat, maka agamanya samar. Samar wis, makane yo samar lah wis. Gak santul wong liya, awak dhewe samar. Wa adzlama, kemudian gelap, jadilah gelap, qalbuhu, hatinya.
Oke, saya baca aja lah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waman akalal haroma, barang siapa yang makan barang haram, maka mati qalbuhu apa atine wong mau. Sing mau samar ya samar jenenge makan barang kang samar. Wa khofalan merosot atau mengalami degradasi bahasane Mas Yusuf ini. Melorot. Dinuhu apa agamane. Akhirnya kalau haram itu janjinya Allah Rasulullah dawuh nek haram jelas. Nah, kita tahu al imanu yazidu wa yang wadhaufa kemudian lemah, apes lemah, yakinu apa keyakinan. Jadi apa bahasane gak stabil, labil. Imane labil. Wis kenceng-kenceng mari ngono ketemu kanca lawas. Ayo Sam. Iki berangkat digoling iki. Layar. Ayo di apa kalakoh. Forum diuterne. Itu tandanya masih jadi jangan-jangan ada haram yang masuk ke kita. Jadi sebenarnya melu burdahan terus mari ngono karena makan barang haram ya wis kono gelem ngene gelem. Ya itu gak usah ngoco dhewe wis gitu. Sak nek kula ngoco dhewe. Oleng. Garangane metu. Wis kanca dipangan. Wahajiba kemudian akibat dari makan barang haram adalah wahajiballahu Allah akan nutupi menghijab dakwatahu dungone dihijab gak mandi. Tapi jangan pertimbangan logikanya harus diwalik. Makanya agama itu bocoran, nggak bisa kita langsung nalar. Berarti kalau dukun kiai Cak Doni misalnya diparani loro untu gak mandi misalnya, terus berarti barang haram gitu ya. Belum tentu. Nah, belum tentu. Makanya agama itu bocoran dan kita nggak bisa semua nalar liar kita. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Ya serba tak tentu. Yang menjadi kotor adalah ketika kita terlalu gampang menghukumi wong liya. Wah, itu jelas iku. Uripe susah. Wah, iku akeh manang barang halal haram. Apa mangan haram iki. Nah, itu yang kotor itu bukan orang yang dituduh, yang kotor ya yang nyuduh. Wis bosok iku berarti. Sallallahu Muhammad. Oke, kita ngrayani awak dhewe wis gak usah niku. Waqalat ibadatu. Kemudian tandanya makan barang haram adalah qalat ibadatu. Ibadah iku sithik. Dijak ngaji mau males. Dijak ngaji kapan praine. Apa jenenge? Ya semakin sedikit ibadahnya. Oke, kita lanjutkan. Dawai Rasulullah selanjutnya adalah ya Ali wa Sayyidina Ali. Idza ghadaballahu ala ahadin razaqahullah. Nah, ini kenapa nanti tidak ada mesti format-format apa artinya yang terjadi pada diri manusia itu enggak mesti. Ono dukun, ono kiai, ulama dijaluki subuh gak mandi ya belum tentu. Tentu ini enggak seperti bayangan letterlucknya film Hidayah zaman dulu. Apa gara-gara enggak ngekei apa? Enggak sedekah ngono ya. Misale gak sedekah mboten piye Pak, mboten piye. Sedekah sanese lah. Gara-gara kirim piye 50. Nah, tekan kono 40 sapa. Nah, akhirnya Barokah. Keranda jalan sendiri gitu ya. Enggak gitulah. Itu sawang sinawang tanya kalau husnudon kepada yang lain andap asor untuk melihat diri sendiri. Nah, karena sebaliknya begini dawuhnya Rasulullah selanjutnya, idza ghadaballahu, ketika Allah itu marah, ghadab
Allah sapa Allah ala ahadin kepada seseorang atas seseorang, rozako maka Allah akan memberi rezeki, memberi hu ing orang tadi atau ahad seseorang tadi, Allah sapa Allah malan ing bondo, harta, pangkat, jabatan, kemudahan, macam-macam, haroman yang haram. Sebaliknya, kalau Allah itu marah kepada seseorang hambanya, maka justru Allah juga semakin memberi rezeki kepada orang tadi, tapi rezeki yang haram. Faidashtadda, ini bahasanya Cak Doni itu istidraj. Bahasanya Cak Yusuf tipur. Jarno terus gitu. Nah, makanya kita refleksi nanti. Refleksinya adalah yang dianjurkan dari kiai-kiai kitab-kitab itu, anjurannya adalah biar gak terlalu pede, juga tidak terlalu over pesimis dalam akhirnya lupa rahmat Allah. Tapi cukup pedein. Yes, pokoknya sing pas iku ya sembolah dilakoni sidik-sidik. Kemudian selanjutnya faidashtadda yang dalam nalikane sungguh atau lebih meningkat atau terlalu sangat ghadabuhu apa marahnya Allah. Nah, semakin Allah marah justru ditandai dengan apa? Ali kepada orang tadi. Wakala maka Allah akan mewakilkan sapa Allah mau bihi kelawan wong mau syaitonan ing setan. Ibariku yang akan nambah-nambahi sapa setan lahu maring wong mau fi ing dalem barang haram. Semakin Allah ghadab itu justru bukan dikeplek-keplekno, artinya dikirikno, gak duit-duit, tapi justru dilulu, bahasa Jawa nih, istidraj. Dilulu, semakin dilulu berarti kita patut sadar. Makanya kita jangan terlalu pede. Aku urip enak men ya. Nggawe piyai payu kabeh, gak ono sing gosong payu kabeh. Dan itu terus menerus, maka anjurannya adalah, makanya di kitab kemarin kita ngaji Tajul Arus itu Ibnu Athaillah menyarankan begitu. Jadi kita juga harus menghitung-hitung diri. Jangan-jangan ini istidraj. Kita, jangan orang lain. Iku enak men wae dilulu pangeran. Jadi, nah kalau yang begitu lagi-lagi yang bosok yang kita, yang nilai. Ya, Wassalamualaikum Muhammad. ini makanya kita patut hati-hati. Wayaskabu dan membarengi sapa setan hu ing orang tadi. Wasgalu dan menyibukkanlah setan mau hu ing orang tadi. Bidunya dengan urusan dunia. Anidini lari atau jauh, semakin jauh dari agama. Jadi pokoknya biasanya nek barang halal dari yai kulon, barang pokoknya kemasukan barang halal, barang haram itu biasanya dijak ngaji wabot, dijak apa ya? Dijak perkara iku wis pokoknya abot banget. Nah nek koyo Mas Arif niki abot, tapi awake Pak mboten ngono ya. Awake sing abot. Awake sing abot. Jare Cak Doni, wah ana piya abot ya iki jare Cak Doni. Tersibukkan terus dengan urusan dunia, meninggalkan urusan, semakin jauh pada urusan yang beragama, urusannya agama. Wasalu kemudian ini apa fasilitasnya kalau Allah marah itu dikai fasilitas Pak. Nah, fasilitasnya ini dikancani, digampang nunggu dunya. Wasalu dan digampangno lahu kepada orang tadi umur dunyahu, urusan-urusan donyone. Kemudian wayakulu, nah orang tadi akan berucap Allahu Ghafurur Rahim. Jadi ucapannya akhirnya pangeran jenis sayang wae aku. Allah itu gitu Pak. Dunia milik dewi seolah-olah. Padahal itu dilulu pangeran. Naudzubillah
apa ya, keadaan yang seperti ini. Semoga kita dihindarkan. Ya, selanjutnya ya Ali wa Sayyidina Ali ma safara ahadun talibal harami masyian illa kana syaitanu qarinahu. Ya Ali wa Sayyidina Ali ma safara tidaklah bepergian ahadun sapa seseorang talibal harami ing golek barang haram masyian hale mlaku illa kana kecuali kana ono asyaiton apa setan korinahu iku dadi korin koncone corona Pak. Corona itu konco. Kornon. Jadi barang siapa yang ini dawuh Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Ali, orang yang mencari barang haram itu mesti dikonconi setan karena ada nafi ketemu nafi terus ila tadi. Jadi wong sing golek barang haram wis dadi kancani setan. Sampai nek ceritane iki ngajine sobat ya. Saking biasane iki jarene dikancani, iki golek togel gak dikancani, akhirnya sampai ngrandong ya. Sampai apa istilahnya? Golek nomor iki apa? Ya ngrandong. Sampai iku kan berarti setane paling gila iku. Iki jelas haram tapi kok gak dikancani. Nek dikancani pasti dikei nomor gak usah mek ngrandong nang sate pojok barongan. Nah, ini berarti setane gila. Setane gila. Aduh. Mentolo wong iki ngono paling ngono. Nah, jadi karena nek golek haram iku jelas digampangno ngono lah kira-kira. Kok golek togel kok gampangno berarti setane gila ngono wae. Masafara ahadun talibal harami masyian illa kana syaitanu qarinahu wala raqiban, dan tidaklah orang yang golek barang haram mau mencari barang haram raqiban hale naik numpak illa kana radifahu, kecuali setan tadi akan jadi yang bonceng, yang mengiringi. Rodif itu, rodafa itu mengiringi artinya. Wala jama'ahadun malan haraman illa akalahu syaitanu, dan orang ngumpulno ahadun seorang tadi malan ing harta haraman yang haram illa akalahu, kecuali mangan hu ing barang haram sapa setan. Jadi padahal harta yang dikumpulkan itu ya intinya dawuh Rasulullah ya nanti setan juga ikut makan. Ya mungkin hikmahnya nanti tidak berkah itu karena itu. Jadi zaman dulu mungkin Pak Mansur bayangkan, karena Pak Mansur punya punya kelebihan begitu ya. Maka mungkin bayangno setane melu mangan gitu ya. Nah, tapi bayangannya orang modern benten, Pak. Dapat uang banyak dari hal haram, setane melu mangan. Itu setane makili ning digawe karaokean, berarti setane melu mangan nyusupi nang pura. Setane nyusupi ning itu setan. Ini logika hari ini begitu. Akhirnya apa duitnya entek, enggak berkah itu karena gitu. Jadi nyantol nang iki, nyantol nang setan-setan gitu. Nah, semoga kita tidak jadi cantolan-cantolane setan. Wala nasiya lan ora lali sapa ahadun seorang ismallahi ing jenenge Allah ing dalam jima. Nah, iki dieling-elingi. Illa syarakahu syaitanu, kecuali setan akan menjadi sekutunya. Setan akan menolong, setan akan barengi fi waladihi, dalam pembuatan anaknya. Pak Mansur alhamdulillah aku pas nggawe piya itu pernah nggih. Tak kula apa jenenge maca ijazah wis nggawe piya, Pak. Enggak usah burdah diapalno. Sampeyan maca apal angel wis pokoke sak piya sak selawat, sak piya sak selawat, sak piya sak selawat. Terus satu hari bisa 1000 piya ya wis. Wis jarne sakti Pak Mansur. 1000 piya kan 24 piya.
Gawe piya eling sholawat pas gawe anak. Lali. Apa ndonga blaen itu. Anaknya dicampuri kandanane angel. Kok begitu anake gede angel ngamuk-ngamuk. Lali bapake. Lali pas gawe iku lali dhek gak maca bismillah gak nggon. Tapi yo anjene ngelalekno, Pak. Angel ini gua, angel. Itu sing guyu-guyu apa? Bisa jomblo guyu. Makanya kancane Oke, wadhalika utawi al-madhkur artinya cerita-cerita tadi, kecuali ini pasti setan memboncengi, setan pasti setan pasti dorong, menolong, terus kemudian nyampuri urusannya. Itu wadhalika itu qauluhu iku dawe Allah Ta'ala wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ini Al-Isra 6:4. Potongan dari Al-Isra 6:4. Wasyarikum fil amwal wal auladi wa'idhum. Oke, tinggal sedikit mulai ada kode ya. Ya Ali wa Sayyidina Ali layak balu ora bakal nrimo Allah sapa Allah Ta'ala kang mau hulur sapa Allah salatan ing salat bila wudu'in tanpa wudu. Artinya wudu yang sempurna tentunya. Allah tidak akan menerima salat tanpa wudu. Begitu juga wala sedekatan, dan Allah tidak akan menerima ing sedekah minal harami dari barang haram. Iki angel iki barang saiki. Ya Ali wa Sayyidina Ali la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil haram. Iki janjine Allah ini. Dawuh Rasulullah, ya Ali la yazalu al mu'min. Mukmin itu mestinya tidak akan berhenti dalam tambah agamanya, keimanannya, selama tidak makan barang haram. Janjinya itu janji pokoknya logikanya gitu. Jadi ini saya hikmai tadaburi ketika yai saya dawuh begitu diantaranya. Jadi golek ilmu itu hasilnya gampang. Andek satu misalnya kalau malas belajar maka rajino dalam hal menjaga makanan. Insya Allah hati ini bab domir ini akan kebuka, karena domir itu pasti ada rujukannya. Ini rotok refernya itu rotok penghalangnya domir tadi terhadap isinya kembali itu adalah sebab hijabnya adalah sebab barang haram, selain juga sombong. Itu angel wis bodoh sombong makan balal haram angel wis ilmu mlebu angel. Oke, naudzubillah min syarri dzalik. Itu janjinya Allah ini. Waman faraqal ulama, dawe Rasulullah malih selanjutnya waman utasemono faraqo yang ninggalno misah sapa wong mau al ulama ing ulama ahlul ilm ulama Gusti Allah mata moko mati kalbu apa atine wa amiyalan buta sapa wong mau anto atillahi saking urusan taat marang Allah. Nah, terakhir ya Ali Sayyidina Ali man utawi sapane wong qira'a iku lamun maca Al-Qur'an ing Al-Qur'an walam yuhillalan tapi walam yuhillalan ora menghalalkan, menganggap halal, memposisikan halalahu ing halale Al-Qur'an. Artinya halale ma fil Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak menghalalkan apa yang ada dihalalkan di dalam Al-Qur'an, sebaliknya walam yuharrim, dan tidak mengharamkan milang-milang haramahu ing harame ma fil Quran, apa-apa yang ada di Quran, kana maka ono minal ladina sapa wong mau minal ladina itu golongan dari orang-orang nabadu yang membuang kitab Allahi ing kitab Allah menika Al-Qur'an waro adurihim di arah belakangnya. Innaudzubillah min syarri dzalik. Contohnya misalnya sing paling nyoto khinzir itu khinzir mesti babi.
celeng mesti itu. Ya itu haram. Kok kene ngomong halal. Makanya saya sempat sampaikan apa yang di Al-Qur'an ini saya dukung Cak Doni ini, dalilnya Cak Doni. Tak dukung Cak Doni. Nah, cocok toh? Saya urung tak contohno wis. Ini yang hati-hati bahwa nanti kita ingkar bahwa nanti kita adhaful iman atau artinya tidak sampai enggak kuat ngelakoni dengan alasan apapun soal lain. Gitu. Jadi yang penting Al-Qur'an mengatakan haram ya kita yakini. Salat wajib ya kita wajini wajib. Bahwa perkara males mari ngono yo males saya enggak usah nek teori macam-macam. Nah itu akan beda cerita. Sing siji iso diampuni, sing siji iso dikeplek-keplekno malaikat. Oke, semoga kita dapat keberkahan, saged ngelampahi, saged dituntun. Insyaallah kalau malang bareng haram itu nanti Allah akan nuntun sendiri. Dawuh Kiai kula. Ini hadis yang menurut saya di antara hadis yang dijazakan ke saya dan itu saya alami. Saya refleksikan itu man amila bima alima wa rasulullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang nglakoni apa sing dirui maka Allah janjikan wa rasulullahu ilma ma lam ya'lam. Karena yai saya ahli waris, ilmu waris sehingga itu saya dorong, makanya saya sholawat Allahumma sholli ala man sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsi. Itu saya tabarukan kepada beliau. Nah, kata Mas Mansur, sampean niku kok ono wae ngarang-ngarang gitu ya. Itu mungkin barangkali menglakoni di ijazah itu. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang dipelajari, maka Allah akan warasahu ilma ma lam ya'lam. Bahkan akan diwarisi ilmu yang sebelumnya tidak ketahui, bahkan di kitab-kitab. Nah ilmu-ilmu begini ini tetap ada, tetapi saya bilang diremehno ojo, tapi dipercayai tenanan ojo. Ini syariatnya, karena selama nggak ada hadisnya, kalau nggak ada hadisnya nanti repot nanti, nggak ada tuntunannya kan repot nanti. Tapi yo kelaku gitu ya. Semoga bermanfaat. Kita digiring sidik gitu ya. Nah, kata berapa ya itu bilang Rasulullah itu Madinah itu jahiliyah. Ketika Rasulullah hadir, Madinah itu terang. Bagaimana kalau Rasulullah itu hadir dalam diri kita, dalam hati kita? Semoga itu menjadi penerang lewat sholawat, lewat mudzakarah hadis. Semoga itu menjadi benar-benar hadir di hati kita. Kok gurung berubah berarti kita kedah yakin berarti gurung hadir tenanan nang atine kene. Wis iku janjine Gusti Allah kok. Kok gurung hadir tenanan berarti kok gurung ijabah, gurung iki berarti kita harus meyakini bukan iku gak mandi, bukan hadis itu enggak mujarab, enggak bohong artinya gitu ndak. Tapi berarti kita yang belum memanjingkan Allah dan Rasulullah di dalam diri kita. Semoga kita dimampukan Allah, tetap ditakdirkan sebagai orang baik, dituntun terus. Ihdinas siratal mustaqim, ngapunten, mugi-mugi manfaat. Wallahu muwaffiq lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.